Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat, sering salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita duduk di sini dalam suatu majelis di mana untuk mengenang 40 hari sahibul hajah yang telah meninggalkan keluarga. Mudah-mudahan lantaran duduknya antum semua, beliau yang sudah meninggalkan kita ini di alam barzah mendapatkan ribuan hadiah-hadiah. Amin. Yang pertama, fakir hormati keluarga daripada sahibul hajah, saudara rahmat, mudah-mudahan dikuatkan hati, amin, dimurahkan rezeki, amin, dipanjangkan umur, amin, dimudahkan segala urusan, disetafiahkan badan. Nabil khusus kepada Kiai Hasan, mudah-mudahan digabul hajat, serafiah, panjang umur, dan kepada asatid-asatidah yang lain dan antum semua sepuh bin sepuh RT RW, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang itu mati ninggalkan dunia ini, pindah ke alam barzah. Di sana itu sesaat nanti akan dibangkitkan lagi. Nah, beliau ini yang sudah ninggalin kita 40 hari daripada hari malam ini, ya, yang mana ini akhir daripada wirawirinya, ya, sahibul arwah ke tempat atau ke rumah yang mana semasa hidup tinggal. Ya, setelah itu nanti udah nggak ketemu lagi. Wa ila, kecuali ada sebagian orang-orang khusus, ya, wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, ya, ada sebagian pengkhususan seperti itu. Orang yang meninggalkan dunia ini, dia berpindah ke alam barzah yang suatu saat nanti akan Allah bangkitkan terus. Kita hidup nih, ya, jadi yang ditinggalkan ini nanti bakal nyusul, ya. Jadi sudah meninggalkan apa-apa yang ditinggal, ya, yang di dunia ini sudah ditinggal karena berpindah ke alam barzah. Nabi SAW, Nabi Muhammad katakan, seorang itu meninggal, rohnya pindah ke alam barzah. Yang katakan Rasulullah, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat seorang itu mati? Ya, kadang kan kita nggak terima, kok ayahku meninggal, ibuku meninggal, kadang nggak ikhlas. Karena memang disuruh, andai kata kita mendapat musibah ini ikhlas. Bahkan kita ngerti agama ini karena kita ikhlas. Ya, karena kalau nggak ngerti siapa diri kita, siapa Allah, ini nggak ikhlas. Bayangkan, segala sesuatu Allah yang hidupkan, ya. Dari mulai kita dikandung di dalam perut ibu, kita dikandung terus ditiupkan ruh, terus lahir bayi itu, akan sesaat menjadi besar, terus ketemu ajal. Idza daa ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, Allah katakan. Terus akan datang ketemu ajal, ketemu malaikat Israel alaihi salam. Begitu itu diambil ruhnya. Diambil ruhnya seperti yang dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, berpindah ke alam barzah. Amal-amal daripada sahibul hajah, anak-anak yang ditinggalkan ini harus diperhatikan, ngedoakan orang tua yang sudah meninggalkan kita. Kirimin Fatihah,
ditawasuli, ya, diziarahi terus. Diziarahi. Kenapa? Karena itu yang akan menyenangkan diri fulanah daripada arwah ini yang sudah meninggalkan kita ini di alam barzah. Alhamdulillah, apa yang Allah berikan selalu bersyukur kepada Allah. Ketika mendapat musibah dikatakan inna lillah, berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bagaimana terus supaya kita ini masuk ke alam barzah mudah ya Habib, supaya kita enggak mendapatkan azabul kubra ya Habib, supaya kita enggak diseksa di alam kubur. Kita ngerti, pertama tahu ilmu. Al-ilmu yuntafa'u bihi, dikatakan alim al-ulama. Kalau kita berilmu, begitu kita mati, ilmu itu akan dibawa sampai ke alam barzah. Terus apa? Sedekah, ya. Ngerti kemarin ini masih Syawal ya. Idul Fitri ngerti zakat fitrah, ya. Bagaimana mengeluarkan zakat, siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat? Harus ngerti ilmu. Insyaallah andai kata kita talabul ilmin, belajar ilmu agama yang dihukumi fardhatun alal kull muslimin wal muslimat. Laki-laki perempuan, suami istri kudu pinter, kudu ngerti agama. Kalau enggak mungkin sabar. Ya, suami istri kalau enggak ngerti agama alias jahil, berarti bodoh ya, bodoh agama. Hati-hati, mau pinter dunia bagaimana ya, itu enggak benar. Harus yang namanya manusia berilmu. Al-ilmu yuntafa'u bihi, dikatakan, yang akan masuk dibawa menjadi bekal ke alam barzah. Terus apa? Selama di dunia banyaklah kita bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak solawat ke Rasulullah. Kenapa solawat? Doa, nyebut nama Nabi Muhammad, yang ngajarin segala sesuatu adab Nabi Muhammad SAW. Orang terus mendapatkan pertolongan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sesuai yang dikatakan Islam, syahadat, salat, terus zakat, terus zakat, puasa di bulan Ramadan kemarin, terus haji ke Mekah, ya. Apa syahadat? Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas dikatakan seorang mendapat husnul khatimah bi kalimatus syahadatain, dengan dia seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Habib, bapak Anabib waktu meninggal enggak syahadat, Bib. Habib, ibu Anabib waktu meninggal enggak syahadat, Bib. Ujuk-ujuk orang ngomong dia suul khotimah nih. Jangan. Kenapa? Orang yang salat terus Islam dia, dan jaminan umat Sayyidina Muhammad, man yagra'u la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, itu akhir. Ya, itu akhir. Aulia-aulianya Allah, wali-walinya Allah, bahkan di akhir hayat disanding kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, selama hidup mereka ulama-ulamanya Allah, ulamaul akhirah, selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat salat seorang, ya, di saat seorang itu salat Isya, ba'da Isya orang itu meninggal, ya. Setelah dia salam asyhadu alla syahadat, terus tahiyat akhir, ya salam terus meninggal, enggak pakai ngucap dua kalimat syahadat, husnul khatimah. Syahadat ketika dia salat menggantikan syahadat ketika naza. Nah, itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa, Habib? Dari syahadat orang itu menjadikan itu untuk ganti syahadat ketika naza ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama sifat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang dikatakan basyarun lakal basyar. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Syawal kita duduk seperti ini untuk apa? Mengenang akhir 40 hari daripada sahibul hajah. Ya, sahibul arwah ini mudah-mudahan
Allah terima, Allah lapangkan barzahnya, Allah beri kesenangan di alam barzahnya. Karena apa? Doa anak-anak keturunannya, karena doa daripada kakak laki-lakinya yang masih hidup, adik laki-lakinya yang masih hidup, adik perempuannya yang masih hidup, kakak perempuannya yang masih hidup, terus paman, bibi, ayah, ibunya yang masih hidup, terus saudara daripada keduanya yang masih hidup, dan terus sanak famili kerabatnya yang masih hidup. Yang maka dikatakan, andai kita mengharap laki-laki atau perempuan mengharapkan surga, apa arhamu bi akhi, yang kita ini sayang kepada saudara. Nah, karena apa Allah jadikan surga orang-orang yang memang dia punya bakat hatinya ini rahim, orang yang memang Allah bakal tempatkan sesuai daripada kebiasaan orang ini selama hidup. Almar'u ma'aman ahab, Rasulullah katakan, kita akan kumpul dengan siapa yang kita suka. Ya, di sana mufaqih mengartikan itu ibu, orang tua perempuan. Ya, ibu daripada rahmat. Ini rahmat akan kumpul di akhirat dengan siapa? Dengan ibunya. Nabi yang katakan ini. Ya, itulah keridhaan seorang yang apa? Mengandung kita, wahnan alal wahnin dikatakan. Kalau dia sakit, kita yang dikandungnya sakit. Ya, kalau kita sakit, ibu itu ngerasa sakit. Nah, itu yang Allah tentukan di dunia ini supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala Allah tentukan, umur kita, rezeki kita, senang susahnya hidup kita, Allah yang tentukan. Ya, di saat Allah memberi rezeki, kita katakan alhamdulillah. Ya, ketika kita mendapat musibah, ya kita katakan berpulanglah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah supaya apa? Allah berikan ketabahan hati. Ya, rahmat ini minta kepada Allah supaya Allah kuatkan hati. Mustahil Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Andai kita meminta kepada Allah, Allah enggak beri. Pasti Allah ijabah. Ud'uni astajib lakum. Dengan itu Allah memerintah seorang hamba ini untuk ia menengadahkan tangannya di hadapannya Allah. Niscaya Allah akan kabul, Allah ijabah apa hajat, ya. Nah, karena itu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Allah yang Maha memberi apa segala sesuatu. Ketika Allah katakan ilan Nabi SAW kepada Rasulullah, laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, wahai kekasihku, laulakal habib, di sana dikatakan ma khalaqtu aflak. Seperti itu Allah kepada Nabi kita Muhammad. Lah kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergantung terus bertalian, ya, yang mendekat kepada apa segala kebahagiaan yang Allah ciptakan. Untuk kita mengetahui Allah adakan satu tempat di sana, di kubur-kubur itu satu alamul barzah yang dikatakan di yaumul Jum'ah. Siapa ziarah itu ke kubur-kubur itu, langsung itu roh-roh itu Allah hadirkan di sana. Orang yang apa? Takziah di yaumul di hari Jumat. Nah, begitu juga hari-hari yang lain, ya. Habib punya guru di Pasarpan Pasuruan Jawa Timur. Itu setiap hari ziarahin ayahnya terus, setiap hari. Maka diriwayatkan pernah suatu saat, ya, dan beliau ini punya ciri begitu, masih hidup orangnya. Nah, itu kalau kemana-mana nggak pakai kendaraan. Saking apa? Yang Habib lihat sendiri berkah karena dia selalu ziarah setiap hari bersihin makam orang tuanya. Karena rumah apa makamnya itu dekat dengan rumahnya, begitu. Jadi orang kalau menentukan segala sesuatu, Allah yang menentukan. Ya, kehendak kita ini nggak bisa kita kepengen apa, nggak bisa. Kita kepengen apa dan apa yang dia tentukan Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus daripada apa yang kita inginkan. Jadi jangan suka, ya, sahibul musibah ini keluarga daripada ditinggalkan ngira-ngira Jangan suka ngira-ngira, hati-hati. Ya, nanti iman tambah rusak. Nanti tambah jauh daripada ibadah kepada Allah. Ya, segala yang Allah tentukan itu yang terbaik untuk kita. Kenapa? Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim, ya. Segala yang ditentukan Allah. Musim hujan, ya. Kadang ini ada di kampung-kampung orang pada nyawa. Ya, karena itu segala apa tahu-taunya itu sawah gagal panen. Ya,
Dia kenapa tuh petani nggak berani nyalahin Allah? Kenapa? Karena mereka ngerti bahwa yang memanenkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hujan ukuran yang mereka butuhkan, tapi apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuburkan tanam itu, tanaman mereka. Nah, kita ini apa? Hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau sombong hati-hati, mati soal khatimah. Kenapa? Start akhir finish udah nggak bisa dia masuk surga. Nah, orang apa? Harus berbesar hati, bukan sombong. Harus kuat orang yang Allah berikan apa? Keutamaan, karena orang yang kuat dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang akan dibawa sehingga sampai ke alam barzah. Terus apa? Sedekah, ya, menyedekahkan apa? Harta-harta yang kita punya. Walaupun kita bukan orang yang berlimpahan harta, bukan orang yang kaya raya, ya, tapi itulah yang Allah atur. Terus apa? Doa seorang anak yang soleh, ya. Nah, doa waladun soleh, hati-hati nggak diterangkan di situ anak yang nggak soleh, resiko. Dah, kalau dia anak nggak benar kepada orang tua, nyesel nanti di akhirat, ya. Maka cepat-cepat berubah. Andai kata kita kurang adab kepada orang tua, kita kurang adab kepada guru, kita kurang berakhlak kepada orang tua, sesungguhnya itu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Suhtullah fi suhtil walidain dikatakan. Kalau sampai Allah murka, berarti rahmat Allah terputus dari anak itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, anak yang soleh, yang apa? Selalu Allah beri rezeki kepada anak itu. Selalu Allah berikan kemuliaan kepada seorang yang memuliakan orang tuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga anak itu menjadi mulia karena memuliakan orang tua, mendoakan orang tua, mengharap ridhonya. Orang yang akan dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluas-luasnya itu babu rezeki, pintu rezeki itu. Karena apa? Karena selalu Allah memperhatikan anak tersebut, karena anak itu taat kepada ibu dan ayahnya. Nah, setelah terus orang tua itu meninggal, ya rahmat ini ziarah, ya, ziarah ke tempat ibunya, harus diziarahi, ya, dibacakan apa? Al-Ikhlas 3 kali, ya, dibacain Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Itu pahala sepertiga Quran. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, Qul huwallahu ahad, sulusul Quran. Ya, kita baca Al-Ikhlas ini mendapat pahala sepertiga. Membaca Al-Quran 30 juz. Berarti kita baca tiga kali, sama dengan khatmil Quran, sama dengan kita menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itulah fadilah dari apa? Seperti harapan kita selama di dunia, kita mencari bercocok tanam, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, mudah-mudahan amal perbuatan kita selama dunia ini baik. Nah, itu yang akan menjadikan kita di akhirat itu baik. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, sudah tertutup ia dari rahmat Allah. Sedang orang itu melakukan amal yang syar, yang buruk, ia tertutup dari rahmat Allah. Enggak ia terbuka hatinya mendapatkan hidayah, wa hidayatul kubra, dan hidayah yang besar, yang dikatakan apa? Ketika seorang itu mengenang, memperhatikan, mengingat selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena orang mendapatkan husnul khatimah, 3 bekal itu yang dibawa, ya, amal, sedekahnya, ya, ilmu yang bermanfaat untuknya, ya, terus doa karena dia soleh, karena dia solehah, ya, anak perempuan yang solehah, anak laki-laki yang soleh, yang apa insya Allah akan menjadi bekal, ya, arwah di alam barzahnya untuk menjalani terus sampai nanti yaumul ba'ats, hari ketika dibangkitkan nanti. Dan kita selalu apa di bulan Syawal ini, ya, kita musafahat, bersalam-salaman terus sampai Syawal habis, ya. Wah, ini termasuk Syawal ini bulan yang Allah perhatikan, ya, karena setelah Ramadan, ya, nggak usah pakai mikir-mikir dalil, ya. Ini ba'da Ramadan, paham? Ini Syawal ini bulan setelah Ramadan, karena Ramadan dikatakan Sayyidus Syahr, ya. Terus apa? Ini yang dikatakan bulan yang Allah nyatakan bahwasanya
Terus berjalan bulan-bulan itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus Safar, terus berjalan itu bulan. Dari awal Ramadan Allah mulai perhatikan kita hambanya. Dan perhatian Allah ini dipuasakan di bulan Ramadan. Sampai Syawal ia Idul Fitri, salat Id, ya. Terus mendapatkan apa keberkahan hari-hari kemudiannya. Nah, kalau dikatakan Muharram awal Hijriyah, ya, awal itu hitungan kalender Islam. Tapi kalau di mana seorang mulai beramal-amal dalam hidupnya, Allah jumlahkan dari mulai Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus kita melihat segala sesuatu karena Allah memberikan rezeki pandangan mata kita. Kita mendengar apa-apa yang baik selalu karena kita meminta kepada Allah. Kita berharap melangkah ke tempat-tempat yang diridhai Allah supaya apa? Di saat kita ditinggal orang tua, kita ngerti untuk langkahkan kaki kita menziarahi orang tua. Nah, ini yang dikatakan nyambung hati dan zahir, jasad dan ruh ketika seorang itu mengikrarkan sesuatu yang dia baca untuk yang sudah meninggalkannya. Ya, tawasul, kirim Fatihah kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Tawasul, kirim Fatihah kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrahu. Tawasul kepada imam wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu yang akan menjadi persaksian kita di akhirat nanti, bahwa di saat kita ditanya munkar nakir, kita katakan, wahai malaikat, aku pernah menyebut fulan, ya, wali-wali itu yang akan menjadikan salah satu daripada pegangan pertolongan kita di alam barzah itu nanti. Nah, kita meminta kepada Allah supaya panjang umur, kita meminta kepada Allah supaya dibanyakan rezeki. Ya, rezeki kudu banyak. Nih rezeki ini hati-hati, ya, rezeki harus banyak. Orang yang banyak rezeki, ya, dia pasti ngomong alhamdulillah. Kalau kurang minta mulu deh nih, ya. Nah, minta kepada Allah supaya rezeki banyak. Itu boleh dah kalau minta mulu biar rezeki banyak. Jangan minta rezeki mulu tapi minta rezeki banyak. Ini orang yang akan Allah berikan apa daripada yang diriwayatkan bahwasanya kekayaan Allah ini, andai kata itu selautan kekayaan Allah, Allah diibaratkan itu jarum diangkat dari lautan itu, sisa daripada air di jarum itu niscaya bisa mampu Allah dari kekayaan itu selautan membuat orang seluruh dunia ini dari awal zaman termasuk Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam sampai akhir zaman itu kaya raya 7 turunan, bayangin lewat kiamat itu. Nah, karena apa? Karena itulah rahmat Allah. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam duka ini berkumpul untuk apa? Untuk tafakur, memikirkan sesaat kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Karena adab kita duduk di tempat tahlil, di tempat acara seperti ini untuk kita mengingat bahwa akan sesaat kita meninggalkan dunia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh di akhirat nanti. Allah gampangkan segala urusan kita. Allah berikan kita rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan. Allah kuatkan keluarga sahibul musibah. Allah kuatkan hati zahir batinnya. Allah mudahkan segala urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.